Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Baik Ibu. Hari ini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, sebelum memasuki pertanyaan, Ibu memberi waktu kalian untuk membaca dulu bukunya. Bentar Ibu share. Apa sudah terlihat? Masih belum. Oh. Nah, udah. Ya. Silakan dibaca terlebih dahulu, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan seputar materi tersebut. Oke, sudah cukup. Langsung saja Ibu mulai untuk pertanyaan pertama itu, kenapa setelah terjadi konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia itu keluar dari PBB? Indra mungkin bisa menjawab. Karena Indonesia tidak mau Malaysia menjadi anggota PBB. Nah, itu sudah hampir benar ya. Terus menurut kamu apa yang menyebabkan Malaysia tidak mau di PBB? Kurang tahu, Ibu. Oh iya sudah. Baik, Ibu menambahkan jawabannya Indra ya. Tadi memang sudah benar bahwa itu karena Indonesia tidak mau Malaysia menjadi anggota PBB. Jadi dampak dari konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia tidak mau menjadi anggota PBB jika Malaysia masuk ke dalam anggota tidak tetap. Hal ini dikarenakan Soekarno memiliki rasa tidak puas atas berdirinya Malaysia dan mencapai puncaknya pada 1964. Dan ketidakpuasan dari Soekarno terhadap PBB ini mengakhiri konflik mendorong Indonesia keluar dari PBB. Sehingga pada 1 Desember 1964, Wakil Indonesia di PBB menyampaikan pernyataan keras kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa Indonesia resmi keluar dari PBB. Gitu ya Indra? Iya Bu, terima kasih. Ya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, bagaimana politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin? Tin, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, Nora, silahkan. Jadi politik luar negeri masa demokrasi terpimpin itu lebih condong ke blok timur. Politik luar negeri masa Indonesia itu banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara blok komunis seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Iya, sudah baik ya Nora. Lalu bagaimana sistem politik yang dianut Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol Usdek yang merupakan akronim dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan juga kepribadian Indonesia. Ya, sudah benar sekali ya jawaban Anora. Gimana teman-teman yang lain sudah setuju? Setuju Bu. Ya, betul tadi Anora menjelaskan bahwa politik negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu condong ke blok timur ya. Kemudian untuk politik luar negerinya Indonesia yang diterapkan itu adalah politik bebas aktif dan kebijakannya itu menggunakan Manipol Usdek. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan latar belakang dari konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Nora lagi, silakan. Adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan menggabungkan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak di bawah persemakmuran Inggris. Soekarno ingin menghapuskan segala jenis neo-imperialisme di kawasan Asia Tenggara. Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia dapat mengganggu kedaulatan
Ya, Nora, sudah sangat tepat jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, Ibu akan mengajak siapa yang akan, Ibu akan menunjuk siapa yang akan menjawab, yaitu pertanyaannya, bagaimana sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Ya, mungkin Mas Ahdamin, silakan. Baik, Bu. Jadi pada masa demokrasi terpimpin ini, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Ya, Bu. Ya, sudah tepat sekali jawabannya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya menurut absen ya, absen pertama itu ada Anora. Anora, apa kelebihan demokrasi terpimpin? Demokrasi kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan pemerintahan. Konflik dan perbedaan pendapat dapat diminimalisir dengan keputusan cepat dari seorang presiden dan terbentuknya banyak lembaga kenegaraan yang dapat mendukung kebijakan seperti DPR-GR, MPRS, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Anora untuk jawabannya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu akan menayangkan video kembali untuk kalian melihatnya, nanti akan terdapat informasi di dalamnya. Adalah demokrasi terpimpin 1959-1965. Sebelum itu di like, subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan tanda lonceng untuk pemberitahuan video berikutnya. Yuk simak video berikut. Nah, itu tadi videonya. Langsung Ibu lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya mengenai bagaimana situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Indra, silakan. Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian. Kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagaimana dampaknya, harga barang-barang konsumsi naik dan biaya hidup meningkat. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin Anora bisa menambahkan?
Ya, saya ingin menambahkan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 1965, kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus membiayai kekurangan neraca pembayaran di cadangan emas dan devisa. Pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis, bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dolar AS sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dengan negara-negara barat. Ya, terima kasih Anora, jawabannya sudah bagus. Kemudian untuk pengingatan kalian, Bu akan bertanya, tadi kan dijelaskan mengenai konsepsi yang digagas oleh Soekarno dalam demokrasi terpimpin. Yang disebut dengan konsepsi apa? Konsepsi presiden. Dan Bu, Ya, sudah betul sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Mungkin Ahdamin? Ya Bu, jadi pada masa demokrasi terpimpin ini sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sudah Bu. Ya, sudah. Terima kasih. Jawabannya sudah betul. Anora, saya lihat kamu tadi asik sendiri. Bisa dicoba dijelaskan lagi mengenai penyebab kondisi ekonomi di negara Indonesia pada saat itu semakin memburuk. Bu, ekonomi pada masa demokrasi terpimpin memburuk adalah adanya inflasi, pemberontakan dalam negeri, hingga konfrontasi dengan Malaysia. Ya, sudah. Ini pertanyaan selanjutnya. Demokrasi terpimpin berlaku setelah demokrasi liberal pada 1959 sampai 1965. Jadi demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi apa, anak-anak? Demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Ya, sudah betul. Berarti sudah mengingat semua ya. Baik, nanti untuk minggu depan Ibu akan memberikan soal-soal untuk dikerjakan di dalam e-modul. Bisakah kalian mengerjakan tanpa membuka buku? Bisa, Bu. Ya, bagus Indra. Selanjutnya, Ibu menayangkan PPT kembali untuk menyambung nanti pertanyaan-pertanyaan. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Silakan dibaca. Nanti akan ada pertanyaan. Ya, sudah, waktunya sudah habis ya untuk membaca. Sekarang Ibu lanjutkan. Jadi siapa tadi yang mengeluarkan konsepsi presiden? Soekarno. Ya, betul Anora. Kemudian coba jelaskan bagaimana bisa terjadi inflasi ekonomi pada demokrasi terpimpin. Mungkin Ahdamin. Ya Bu. Jadi saat awal merdeka itu Indonesia mengalami inflasi atau kenaikan harga barang yang sangat tinggi karena kondisi mata uang tidak terkendali. Untuk salah satu faktor penyebabnya yaitu belum adanya mata uang tunggal yang berlaku. Saat itu terdapat 3 mata uang Republik Indonesia. Agar hanya ada satu mata uang resmi dan penetapan Kasino Plan sebagai upaya swasembada pangan. Sudah Bu. Ya, sudah. Terima kasih. Jawabannya sudah baik. Ibu lanjutkan lagi. Pertanyaannya mengenai bagaimana penerapan demokrasi terpimpin. Mungkin ada yang bisa menjawab.
Saya, Bu. Oh iya, Nora, silakan. Jadi, demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan itu berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Soekarno. Ya, terima kasih Anora, jawabannya sudah tepat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masa inflasi ini kan terus terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Sejak dekret Presiden 5 Juli 1959, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan inflasi tersebut. Namun upaya ini belum berhasil. Dan salah satunya adalah upaya devaluasi nilai rupiah. Nah, apa sih itu devaluasi? Mungkin Indra bisa menjawab. Devaluasi adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada saat itu nilai didevaluasi 1 US dollar. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Indra, jawabannya sudah tepat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Adam. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang keputusannya didominasi oleh pemimpin negara. Sedangkan demokrasi liberal adalah keputusan didominasi oleh individu atau perwakilan yang dianggap bersifat parlementer atau perwakilan rakyat. Sudah, Bu. Ya, sudah betul. Gimana teman-teman yang lain sudah setuju ya dengan jawaban Ahdamin? Setuju. Oke, ini ada pertanyaan terakhir mengenai pada masa demokrasi terpimpin, itu kan kekuatan politiknya berpusat pada 3 kekuatan besar, itu ada yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Dan ini berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar lagi dalam pentas politik nasional. Nah, bisakah kalian untuk membuat ringkasan mengenai kebijakan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Ibu beri 5 menit. Ya, sudah dibuat. Mungkin Indra bisa menyampaikan bagaimana isi ringkasannya. Baik, Bu. Pada masa demokrasi terpimpin, ini terbentuk berbagai kebijakan. Berikut kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan politik dalam negeri, pembentukan MPRS dan DPAS, pembentukan Kabinet Kerja pada tahun 1959 sampai 1964, dan Kabinet Dwikora 1964 sampai 1966, pembubaran Partai Masyumi dan PSI karena keterlibatan sebagian anggota partai tersebut dalam peristiwa PRRI atau Permesta, pembentukan DPR-GR, dan pencanangan Trikora atau Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 dalam upaya merebut kembali Irian Barat. Perencanaan Dwikora atau Dwikomando Rakyat pada tanggal 3 Mei 1964 dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Dwikora terdiri atas poin-poin berikut. Perketat ketahanan revolusioner Indonesia, konfrontasi dengan Belanda dalam upaya merebut kembali Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia terkait pembentukan negara Federasi Malaysia yang menggabungkan wilayah Sabah, Sarawak, dan Singapura dengan Federasi Malaya, pembagian dunia ke dalam 2 kelompok, yakni New Emerging Force atau NEFO dan Old Established Force atau OJEVO. Ya, Indra, terima kasih jawabannya. Bagaimana teman-teman lain? Jawabannya juga sama ya? Baik, karena waktunya sudah cukup dan sudah habis, itu tadi merupakan sesi dari pertanyaan. Semoga kalian dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa mengingat materi-materi tentang kehidupan politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.